Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, Dr. Insinyur Joko Gunawan MT. Yang kami hormati Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Brebes, Dr. Andes Hairul Abidin MSc. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah beserta tim atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala OPD terkait atau yang mewakili beserta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Hidup Sehat. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua hadirin yang berbahagia. Marilah kita berdoa menundukkan kepala sesuai dengan agama masing-masing. Dan pada kesempatan ini mohon izinkan saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma yukafi'u maziyat. Ya Rabbal Khamma ya Bahir Jalali Wazid Karim wa Alim Syuhuri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, tidak kata dan rasanya pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan tugasan adalah amanah. Oleh karena itu, ya Allah, sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau Maha Pendera dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukan langkah kami dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Pelihara jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, ya Hafiz, pertautkan tali kasih ini antara kami sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah kegiatan pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun pertiwi yang kami cintai. Berjaga iman dan takwa. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu kepadamu lah kami menyembah, kepadamu lah kami mohon ampun dan pertolongan. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami persilakan. Udin kesini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PJ Bupati Brebes yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Bapak Insinyur Joko Gunawan MT. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Eni. Kemudian yang saya hormati Asisten Sekda Bidang Pemerintah dan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Dr. Andes Abidin MM. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Kepala OPD atau yang mewakili sudah hadir dari Baperi Banda, BPKAD, kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes, kemudian Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Brebes, Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes, Bapak Ibu Camat sebagai lokasi dari integrasi layanan primer sudah hadir Camat Brebes, Camat Bulakamba, Camat Posari, Camat Sirampok dan Camat Bumiayu atau yang mewakili. Kemudian segenap Kepala Puskesmas sebagai uji coba integrasi layanan primer, Kepala Puskesmas Brebes, Kepala Puskesmas Simulu, Kepala Puskesmas Bojongsari, Kepala Puskesmas Sirampok dan Kepala Puskesmas Bumiayu, serta Bapak Ibu dari Kepala Desa di wilayah kerja Puskesmas
Brebes, Sibuluk, Bojongsari, dan Sirampok serta Bumiayu ini hadir dari Desa Pagejugan, Desa Bangsri, Desa Nigla, Desa Batursari, dan Desa Negara Daha, serta yang saya cintai serta banggakan ini ada ibu-ibu kader dari Posyandu yang mewakili 5 desa tadi. Kemudian yang saya banggakan juga teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang tergabung dalam tim integrasi layanan primer tingkat Kabupaten Brebes. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama tentunya selalu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah segala atas berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya kita semua bisa hadir di pendopo Kabupaten Brebes dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan pencanangan dan pembangunan komitmen bersama implementasi integrasi layanan primer tingkat Kabupaten Brebes tahun 2024. Sholawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang selalu kita nantikan syafaatnya. Semoga kita menjadi umat yang nanti juga mendapatkan syafaat yang akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, Bapak Sekda, izinkan kami menyampaikan laporan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan hari ini, bahwa pelayanan kesehatan primer, pendekatan siklus hidup, kemudian yang kedua penguatan jaringan puskesmas sampai ke pustu posyandu, dan yang ketiga adalah penguatan pemantauan wilayah setempat. Dengan integrasi layanan primer ini diharapkan ada integrasi antara fasilitas pelayanan kesehatan primer di tingkat kecamatan, desa, sampai ke dusun, RT RW, dan juga posyandu, serta partisipasi pemberdayaan masyarakat. Peran dari puskesmas pembantu sebagai unit kesehatan di tingkat desa, mungkin ini juga belum semuanya ada pustu di tingkat desa. Kita juga ada poskesdes sebagai bagian dari upaya kesehatan yang ada di tingkat desa atau kelurahan. Penting untuk menjadi perpanjangan dari puskesmas dalam mewujudkan kemudahan akses pelayanan sampai ke tingkat desa dan kelurahan, sekaligus untuk memperkuat fungsi pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja dan sebagai koordinator dan pembinaan posyandu. Di Kabupaten Brebes sudah ada 38 puskesmas, ada 58 puskesmas pembantu, ada 235 pos kesehatan desa, dan 1.849 posyandu dengan jumlah kader kurang lebih 8.017 orang. Tentu ini menjadi sumber daya yang potensial sekali untuk kita bisa nantinya menerapkan integrasi layanan primer di tingkat Kabupaten Brebes. Beberapa kegiatan sudah kami persiapkan untuk persiapan implementasi integrasi layanan primer tingkat Kabupaten Brebes. Yang pertama, kami sudah membentuk tim kerja di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dengan SK Kepala Dinas. Kemudian ada SK tim integrasi layanan primer tingkat kabupaten atau lintas sektoral dengan SK Bupati. Kemudian ada keputusan dari Bupati Brebes untuk penetapan puskesmas pembantu posyandu sebagai lokus integrasi layanan primer. Kita juga sudah melakukan sosialisasi dan rapat kerja integrasi layanan primer baik secara internal dan sosialisasi untuk puskesmas dan desa yang menjadi lokus ILP. Kemudian sudah dilakukan identifikasi terkait dengan kondisi existing dari puskesmas pembantu dan posyandu. Juga sudah ada sosialisasi di tingkat puskesmas dan lintas sektor, dan awal bulan April lalu kita sudah melakukan advokasi dengan jajaran pemerintah Kabupaten Brebes untuk integrasi layanan primer. Dan insya Allah pada hari ini akan dilakukan pencanangan
serta pembangunan komitmen bersama dalam penerapan integrasi layanan primer di tingkat Kabupaten Brebes. Matur nuwun Pak Sekda sudah berkenan rawuh untuk nanti bisa memberikan sambutan arahan sekaligus bisa memimpin dalam pencanangan dan pembangunan komitmen untuk integrasi layanan primer tingkat Kabupaten Brebes. Untuk lokasi ILP di Kabupaten Brebes, Puskesmas Brebes, Puskesmas Siwulu, Puskesmas Bunyayu, Puskesmas Sirampok, dan Puskesmas Bojosari, insya Allah hari ini hadir beserta perwakilan dari PJ Cluster yang ada di puskesmas masing-masing, juga kader posyandu yang ada di Kabupaten Brebes. Demikian beberapa kegiatan yang bisa kami laporkan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang sudah kita upayakan bersama ini bisa dicatat sebagai amal kebaikan bagi Bapak Ibu sekalian dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya tujuan dari integrasi layanan primer ini semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat dan juga untuk meningkatkan capaian standar pelayanan minimal. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya berkenan Bapak Sekda mewakili PJ Bupati Brebes untuk memberikan sambutan dan pengarahan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la nurdi wa tin wa la wasfi asma'i la hawla wa la quwata illa billahi. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak Siten 1, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Brebes, yang kami hormati pula Ibu Umi, Ibu Emi, Kabid Sumber Daya Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, matur sang rawuhipun. Yang kami hormati rekan-rekan kami, Kepala OPD yang kita undang atau yang mewakili. Yang kami hormati pula Pak Camat Brebes, Bulakambal, Losari, Sirampok, dan Bunyayu atau yang mewakili. Rekan-rekan Puskesmas Brebes, Siwulu, Bojosari, Sirampok, dan Bunyayu, termasuk para kepala desa yang kita undang pada kesempatan kali ini, para kader posyandu Desa Pakejugan Kecamatan Brebes, dan Bapak Ibu sekalian. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama dalam rangka kegiatan pencanangan dan pembangunan komitmen bersama integrasi layanan primer ILP pemerintah Kabupaten Brebes. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf mendalam, mestinya kegiatan hari ini langsung oleh Bapak Penjabat Bupati, namun bersamaan karena hari ini juga ada kegiatan Muslim Bank Nasional di Jakarta, sehingga mohon izin saya untuk bisa mewakili dan membacakan sambutan beliau secara lengkap. Bapak Ibu sekalian, setiap orang tentunya berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dan negara dalam hal ini bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan yang layak. Itulah amanat daripada Undang-Undang Dasar 45 bagi kita. Berdasarkan mandat itulah 6 pilar transformasi kesehatan penopang sistem kesehatan harus kita bangun bersama dengan serius dan terus-menerus. Hanya dengan sinergi yang kuat dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, 6 pilar transformasi kesehatan bisa kita tegakkan untuk perubahan yang lebih baik. Pengembangan konsep integrasi dan penataan kelembagaan telah dibahas bersama oleh Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Integrasi pelayanan kesehatan primer ini merupakan bagian dari kegiatan transformasi pelayanan kesehatan
primer yang merupakan pilar pertama dari transformasi sistem kesehatan. Transformasi layanan kesehatan primer harus mendapatkan perhatian khusus serta investasi kesehatan yang besar. Primer di puskesmas atau tingkat kecamatan, layanan akan diberikan dengan pendekatan klaster, yaitu klaster ibu hamil, anak dan remaja, klaster usia dewasa dan lansia, serta klaster penanggulangan penularan penyakit, surveillance dan antar klaster termasuk di dalamnya laboratorium puskesmas. Integrasi layanan primer di tingkat desa kelurahan akan diberikan melalui puskesmas pembantu dengan 2 tenaga kesehatan dan 2 kader terpilih dengan melibatkan seluruh struktur yang ada di desa, yaitu pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa, Posyandu, PKK dan Karang Taruna. Sehingga pada hari ini juga kita undang rekan-rekan dari Dinpermasdes untuk bisa mendukung kegiatan kali ini. Penguatan revitalisasi Posyandu akan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan kesehatan di desa seperti Postu dan Poskesdes ke dalam Posyandu di desa. Kegiatan Posyandu di tingkat dusun, RT, RW akan berjalan lebih efektif karena melaksanakan kegiatan Posyandu untuk seluruh sasaran siklus hidup mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia secara terpadu dan terintegrasi, dan diperkuat oleh kunjungan rumah oleh kader yang dilakukan secara rutin dan terencana. Maka dari itu, transformasi kesehatan adalah tonggak penting perjalanan menuju Brebes yang maju dan menjangkau ke seluruh masyarakat. Yang tidak kalah penting bahwa transformasi kesehatan tidak dapat diwujudkan tanpa transformasi budaya kerja. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, layani masyarakat dengan sepenuh hati. Tak lupa saya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk turut membangun kesehatan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Mari kita bangun bersama jiwa dan tubuh yang sehat dan kuat demi Indonesia Emas 2045. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi ikhtiar kita dan memberkati kita semua dengan kesehatan dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Selamat untuk Kabupaten Brebes dalam rangka pencanangan dan pembangunan komitmen bersama integrasi layanan primer di Kabupaten Brebes. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brebes 6 Mei 2024, Penjabat Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar SMM. Tepuk tangan semuanya sebagai perencanaan integrasi layanan primer Brebes 6 Mei 2024. Kabupaten Brebes dalam pencanangan dan pembangunan komitmen bersama integrasi layanan kesehatan primer merupakan Hadirin dipersilakan duduk kembali. informasi kesehatan yang difokuskan pada penelitian faktor kehidupan. Integrasi layanan primer merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan capaian SDM kesehatan dengan menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi stunting, gizi buruk, dan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Brebes. Selanjutnya adalah penandatanganan komitmen bersama integrasi layanan primer.
Monggo dipersilakan Camat Bumiayu, Brebes, Bulakamba, Sirampok, dan Losari dipersilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya Kepala Puskesmas atau Kepala UOBF Bumiayu, Brebes, Bulakamba, Sirampok, dan Losari Sibulu. Lalu selanjutnya Kepala Desa Negara Daha, Pagejukan, Bangsri, Batursari, dan Negla. Monggo dipersilakan untuk maju ke depan. Monggo dipersilakan untuk undangan yang tadi kami sebutkan, yaitu Kepala OPD terkait atau yang mewakili, lalu ke Camat Bumiayu, Brebes, Bulakamba, Sirampok, dan Losari. Selanjutnya Kepala UOBF Bumiayu, Brebes, Bulakamba, Sirampok, Losari, dan Sibulu. Lalu Kepala Desa Negara Daha, Pagejukan, Bangsri, Batursari, dan Negla. Monggo dipersilakan untuk mengumpulkan tanda tangan pada komitmen bersama integrasi layanan primer di Kabupaten Brebes. Silakan untuk membubuhkan tanda tangan. Dipersilakan 3 perwakilan kader untuk maju ke depan untuk bertanda tangan. Monggo dipersilakan 3 orang perwakilan kader untuk bertanda tangan, membubuhkan tanda tangannya di komitmen bersama. Yo barengan Bu, maju lagi Bu. Biar kelihatan semua. Dokter Bering ya. Nah.
Bukan. Terima kasih kami sampaikan kepada para hadirin yang hadir pada hari ini dalam
masih menggeh-menggeh ya Bapak dan Ibu? Keringetan boten? Boten? Kurang? Perlu joget lagi? Iya. Nanti tanduk ya. Kalau tanduk kan enak ya Bapak dan Ibu ya. Baik. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Inneke, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes beserta jajaran yang hadir di sini ada lintas sektor dari OPD terkait. Ya, matur nuwun sudah rawuh, ada Pak Camat, Pak Lurah ya, Pak Kepala Desa. Kemudian ada Ibu Kader yang sangat luar biasa, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas undangannya ya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bisa hadir di sini. Mohon maaf, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tidak bisa hadir secara pribadi. Kebetulan beliau ada agenda yang bersamaan, ada launching hospital base di Jakarta dan Kirawi, insya Allah teragenda ada Bapak Presiden dan Bapak Menkes, jadi beliau tidak bisa hadir secara pribadi dan menitipkan salam sehat buat Bapak dan Ibu semuanya. Izinkan saya di sini juga dimintai tolong Ibu Yuni Kapit-Kesmas juga tidak bisa hadir menemani Bapak dan Ibu di Kabupaten Brebes. Kebetulan juga ada agenda dan kita berbagi Bapak dan Ibu ya, Senin cerah ceria yang cukup padat. Baik Bapak dan Ibu, tanpa berpanjang berlama kami akan menyampaikan terkait dengan kebijakan ya, kebijakan integrasi layanan primer, dan saya yakin Bapak dan Ibu semua yang hadir sudah pirsa ya. Jadi ini refreshing saja, dan nanti selama berapa hari ya Bu Inneke nanti ada di Hotel Grandian itu 3 hari sampai tanggal 8 ya. Nanti ada pembekalan terkait ILP dan insya Allah nanti secara teknis ya, secara teknis akan dibahas secara tuntas di dalam pertemuan di Grandian ya. Bapak Ibu izin nanti saya akan menyampaikan terkait integrasi layanan primer, baik ada yang di Puskesmas, Pustu, Posyandu, dan tentu saja harapan-harapan yang akan dicapai. Bapak Ibu, saya kira ini Bapak Ibu sudah pernah melihat secara dan seterusnya sampai dengan penderita hipertensi, ODGJ, diabetes mellitus ya. Secara angka targetnya kita belum mencapai 100% ya. Jadi masih di bawah 100%, dan bahkan yang di kuning-kuning itu ya menurun targetnya di tahun 2021 sampai dengan 2022 ya. Jadi dengan ada target SPM yang belum tercapai 100% ini, maka diperlukan ya pelayanan kesehatan primer yang lebih kuat lagi ya. Kita akan mendekatkan akses untuk layanan primer. Tadi juga sudah dikupas oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes ya, terkait dengan ILP, maksud dan tujuan serta arahan dari Bapak Sekda tadi ya. Jadi ini yang melatar belakangi. Kemudian juga sebagian besar ya, kasus kematian yang terjadi di Indonesia ini merupakan kasus yang seharusnya bisa dicegah ya, harusnya bisa dicegah gitu ya. Jadi ini ada beberapa yang saya merah-merah itu yang warnanya agak gelap ya, itu sebetulnya penyakit
ya, yang beberapa kasus yang bisa dicegah, ya, baik dari tingkat bayi, kemudian di anak-anak, remaja, ibu dan lansia. Ya, jadi eman-eman harusnya bisa dicegah, tapi kok bisa menimbulkan kematian, ya. Jadi ini harus kita waspadai di awal. Baik. Nah, ini ya tadi yang dapat dicegah dan menjadi penyebab utama dari kematian. Ya, ini juga cukup tinggi, jadi otomatis dengan menjadi penyebab kematian tinggi dan ada perubahan pola penyakit, ya, menyebabkan apa Bapak dan Ibu? Beban pembiayaan juga otomatis akan tinggi, ya. Jadi ini yang melatar belakangi. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Ineke sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Jadi Kementerian Kesehatan mencanangkan, ya, untuk transformasi kesehatan. Ada 6 pilar. Yang pertama ini adalah kita fokus untuk transformasi layanan primer. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Dinkes Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati pula Kepala Dinkes Kabupaten Brebes dan jajarannya, yang kami hormati OPD yang diundang, kemudian camat, kades, serta kader posyandu yang berbahagia. Baik Ibu yang kami hormati, izinkan kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan beberapa hal terkait dengan dukungan pemerintah desa terhadap layanan integrasi layanan primer. Mungkin saya tidak akan berpanjang lebar karena tadi sepertinya sudah disampaikan secara detail oleh Dinkes Provinsi. Kami hanya akan menyampaikan terkait dengan kelembagaan desa dan juga yang utama adalah dukungan anggaran. Kalau untuk tugas kader posyandu mungkin tadi sudah sampaikan ya, oleh dari Bu Eni dari Dinkes Provinsi. Jadi ini kami hanya akan sekilas terkait dengan kelembagaan desa. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kelembagaan desa, yang jelas kami akan menyampaikan dasar hukum adanya kelembagaan desa. Yang pertama adalah Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, dan kemarin pada tanggal 25 April 2024 undang-undang tersebut sudah direvisi oleh pemerintah pusat, ya, menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dan hari ini seyogyanya sedang dilaksanakan sosialisasi secara nasional oleh Kemendagri terkait dengan revisi Undang-Undang tentang desa. Memang tidak semua pasal yang direvisi, termasuk kelembagaan desa juga tidak ada revisi. Cuma ini mungkin perlu kami sampaikan untuk pengetahuan semuanya bahwa secara krusial, yaitu yang pertama adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun menjadi 8 tahun, dan dengan masa jabatan 2 kali periode. Ya, jadi ini mungkin juga untuk pengetahuan dari para kader posyandu, karena untuk ketua pembina atau secara pembahasannya ketua umum, ya,
ketua umum dari Posyandu yang ada di desa adalah ketua tim penggerak PKK desa atau Ibu Kades. Nggih, leres nggih. Bu Kades ya selaku ketua ketua umumnya atau ketua pelaksana di Posyandu. Kemudian ada PP 47 sebenarnya belum relevan ya saat ini karena mungkin kita juga masih menunggu revisi dari peraturan pemerintah itu. Cuma sementara memang masih mengacu pada PP 47 tahun 2015. Kemudian ada Permendagri 54 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan Posyandu. Ini mungkin sudah diketahui semuanya. Kemudian juga ada Permendagri 19 2011 tentang pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu. Kemudian kesehatan. Kemudian ada Permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa, karena ini bagian Posyandu merupakan bagian dari kelembagaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa, di mana harus diterapkan melalui Perdes. Okay. Kemudian ada Permendagri 18 tahun 2018 tentang LKD, ini tadi yang saya akan sampaikan, lembaga kemasyarakatan desa dan juga lembaga adat desa. Ini kebetulan di Kabupaten Brebes hanya ada lembaga kemasyarakatan desa, untuk lembaga adat desanya tidak ada. Kemudian juga ada Permendagri tentang pembinaan dan sinergitas Posyandu.